Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat ya rumor-rumor transfer pendatangan pemain dari klub ke klub lain. Sebahagia kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi semua karbolmania di sini gue doain biar yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi kerja semoga semakin sukses, yang belum kerja semoga mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah semoga diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke. Jadi hari ini gua akan bahas Barcelona dan Real Madrid ya. Barcelona skuadnya seperti apa? Real Madrid cocokkah dengan Xabi Alonso? Karena ini sangat beda. Waduh. Karena ini sangat beda. Kenapa beda? Karena dari tangan Alonso yang sebelumnya dipegang oleh Ancelotti itu sangat beda. Itu sangat beda. Kenapa? Karena ya kita tahulah pragmatisnya Ancelotti lebih banyak mengandalkan individu pemain. Sementara dari si Alonso ini lebih kolektif gitu kan, lebih taktikal, lebih kolektif gitu. Jadi lebih banyak opsi. Tapi bisa gak pemain Real Madrid yang sekarang menjalankan instruksi yang diberikan oleh Alonso? Nanti itu akan kubahas. Tapi sebelumnya absen dulu. Dari manapun kalian berada, dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, ya, dari yang lagi kerja di luar Indonesia, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, semakin sukses. Nah, geser kemari dikit deh, takut ini. Nah, yang pertama Real Madrid. Ini gue bahas dulu Real Madrid. Ada orang yang bilang bahwa kehilangan Toni Kroos itu lebih mendapatkan kerugian walaupun Madrid mendatangkan Mbappe. Sejauh ini itu sangat valid. Itu sangat valid. Kenapa? Aku bilang itu sangat valid. Sebenarnya gini, bukan Mbappe-nya yang jelek, tapi yang namanya tim sepak bola itu butuh pengumpan. Ya. Ini kita bahas Real Madrid dulu. Madrid dan Alonso serta Mbappe. Sejauh ini siapapun yang didatangkan oleh Real Madrid, kalau itu bukan gelandang yang top tier, itu Real Madrid menurut gua masih belum tajam. Bukan belum tajam, kalau udah sampai depan itu tajam pasti Madrid. Cuma siapa yang mengkoordinir serangan, siapa yang mau mengkoordinir tempo, siapa yang mau lead the game di tengah, itu tuh nggak ada. Ya, tahun lalu kalah sama Barcelona 4 kali itu nggak masuk akal menurut gua. Kenapa? Seakan-akan kan kayak nggak belajar. Ini Madrid belajar gak sih dari kesalahan-kesalahan sebelumnya? Mbappe offside 8, lalu kok bisa setelah itu Mbappe masih hat-trick tapi tetap kalah? Harusnya ada antitesis nih untuk mengalahkan Barcelona, atau ada formula untuk menang ini itulah. Ini kan nggak ada nyatanya. Nah, sebagai gue nggak bisa bilang gue pemain profesional ya, gue ngerti lah cara main gelandang gimana, gue pelajarin lah yang namanya gelandang seperti apa. Gue tahu ya gelandang tuh harus ngapain, gue tahu. Tapi sejauh ini Real Madrid belum punya gelandang yang top tier, ya. Tapi kan punya Bellingham, bang. Ya Bellingham gelandang, dia bisa golin, dia bisa second striker, dia punya insting cetak gol. Tapi Bellingham ini bukan pengumpan handal. Bellingham ini bukan orang yang bisa dari tengah mainin tempo, ngatur tempo, ngasih key pass atau killer pass. Setelah itu diselesaikan. Oke, sekali dua kali bisa. Cuman kan bukan yang konsisten, bukan tugas utama. Bellingham masih mau lari, Bellingham masih mau cetak gol. Gitu. Siapa sebut? Tim yang gue udah sering bilang, El Clasico yang menang adalah tim yang punya lini tengah lebih bagus. Maka dia pemenangnya. Bukti Barcelona di tengah bagus, Pedri dengan catatannya, Frankie mungkin, terus gelandang-gelandang Barcelona lain dengan catatannya lebih bagus dari Real Madrid. Nah, lanjut. Apakah Mbappe tumpul? Enggak, Mbappe nggak tumpul. Orang top skor kok. Tapi yang namanya Kylian Mbappe bakal lebih hidup lagi kalau punya gelandang-gelandang top tier atau pengumpan handal. Nggak usah pakai Mbappe, Joselu golin banyak, nggak usah pakai Mbappe. Vinicius golin banyak, pas ada siapa? Ada Toni Kroos, ada metronom, ada supplier bola.
Sekarang siapa sebut pemain Real Madrid yang punya killer pass, key pass, yang bisa memanjakan striker-striker? Valverde. Waduh, Valverde bagus. Cuman buat gelandang, pengatur tempo, orang yang dibutuhkan memiliki killer pass belum menurut gua Valverde. Siapa lagi? Kamavinga menjadi breaker oke. Perebut bola oke. Duel bagus mungkin. Dia bisa ditaro ditempatkan di mana aja. AMF bisa, DMF bisa, CMF bisa, right atau left back bisa. Tapi apakah dia bisa ngumpan? Nggak bisa. Satu-satu nih. Tchouaméni lagi, tendangan kenceng, duel bola menang mulu, bola atas jago, breaker bisa, defense bisa, ngatur tempo bisa gak? Nge-supply bola bisa gak? Nggak bisa. Valverde juga begitu. Modric udah tua, pindah juga kan dia ke Milan. Arda Güler kayaknya bisa nih, cuma kan bukan posisi asli dia sebagai gelandang, nggak ada Real Madrid. Nah, kenapa bisa offside mulu? Sebagai gelandang, lu harus punya insting kapan timing yang tepas untuk mengumpan. Ya, kenapa Mbappe offside mulu? Bukan Mbappe-nya nggak ngerti bola, enggak. Kadang bisa umpannya telat, kadang gelandangnya nggak ngerti kapan dia harus nendang. Kalau cross di situ, kalau jangan cross, ya yang gelandang normal taruh di tengah Real Madrid, dia tahu kapan harus ngumpan ke Mbappe. Golnya bisa lebih banyak dari tahun ini. Lawan Barcelona bisa menang. Ini kan yang terjadi nggak gitu. Sorry, coba silakan ada fans Madrid di sini yang mau debatin silakan. Madrid butuh gelandang menurut gua. Ya, jadi offset apa enggaknya kan juga tergantung. Bukan cuma si striker udah ada di depan, udah ada di belakang pemain, enggak. Lu bisa gak ngumpan sepersekian detik sebelum Mbappe lu udah offside? Itu seni gelandang di situ, nggak ada Madrid di situ, bro. Akhirnya Madrid beli siapa? Beli Hussein. Siapa sih bacanya Hussein? Terus ada Gonzalo Garcia ya di depan ya. Lalu juga ada siapa lagi pemain-pemain baru Madrid? Itu kayak baru 2 itu deh. Oh ada gelandang dari River Plate ya. Dari Argentina, siapa namanya itu yang dipilih sama Messi? Ditanya pilih Yamal apa pilih dia gitu. Nah, sekarang ke sistemnya, bisa gak Real Madrid main 3-4-3, 3-5-2, 3-4-3 sih Leverkusen kan Alonso 3-4-3. Pertanyaan pertama, bisa gak Alonso ngatur beberapa pemain bintang? Itu kan belum keuji, baru di Leverkusen. Terus masalah berikutnya adalah, bisa gak Real Madrid pemainnya secara individual masuk sama permainan kolektif dan sistem dari Alonso? Ya, jalan gak strateginya? Cocok gak itu? Kenapa? Karena dulu Ancelotti template. Ya, cross dapat bola, tendang ke Vini ke Benzema, gol. Cross dapat bola, tendang ke Vini, ya Vini ke Joselu, gol. Bahkan Vini bisa golin. Kan pengumpan kayak gitunya nggak ada sekarang. Bisa gak Alonso main menangani pemain banyak bintang? Itu belum kuji dan jawabannya adalah waktu yang menentukan. Tapi bisa gak pemain Madrid ini bermain secara kolektif? Lu mau ke ball position, lu mau ke main high defensive line. Sementara Madrid sebelumnya nunggu counter attack. Lu bisa mendominasi gak kayak gitu? Kemarin sejauh ini lawan Al Ahly mungkin kemarin bisa menang ya oke gitu. Cuma gue belum kebayang sih ya Real Madrid main ball position, build up dari bawah pelan-pelan, terus gol. Gue belum kebayang ya bisa dia melakukan itu, cuman butuh waktu menurut gue. Dimana 3-4-3 ya, kalau lu mau taruh Huijsen di tengah, ya kanan Asensio main, 3 back belum bisa, Asensio main, offside trap nggak bisa, Asensio main, high defensive line belum bisa. Dia makanya kartu blunder sampai ditegur Modric, sampai ditegur Alonso juga. Ya sebelah kiri mau kayak gimana tuh? Apa lu mau Rudiger, Huijsen, Asensio? Terserah tuh mau kayak gimana. Cuma gue ngerasa main 3 back Asensio nggak bisa. Dia adalah back clearance, dia adalah back yang timingnya adalah ketika lawan lagi susah payah ngelewatin gelandang baru dia masuk. Itu silakan debat. Gue ngerasa belum seramos jauh Asensio, baru menang galaknya doang biar kesorot kamera. Rudiger udah nggak muda. Ya udah mulai ada cedera. Huijsen back bagus, timingnya pas, duel bolanya bagus, bola atas, bola daratnya juga bagus, build up-nya juga bagus. Cuma belum keuji kalau ketemu striker yang cepat.
satu striker cepat, dua striker cepat itu bahaya buat Madrid kalau Huijsen main terlalu tinggi. Tapi untuk duel 1 lawan 1 itu bagus banget. Cuma kalau udah main areal mendribble ke areal gitu, itu udah agak susah sih buat gua. Kiper harusnya aman, masih ada Courtois, Lunin, apa mau beli kiper lagi gua nggak tahu. Itu aja sih menurut gua ya. Pertanyaan tadi, menurut gua Real Madrid masih ada pertanyaan, cocok gak Alonso ngelatih? Sekarang udah ada beberapa pemain bintang. Cocok gak Real Madrid yang tadinya pelepasan dari Ancelotti lebih mengutamakan skill individu pemain, sekarang bermain kolektif, bermain position ball, ya nggak pragmatis nunggu di belakang, nggak parkir bus, bisa gak seperti itu? Dan yang terakhir, kalau Madrid nggak beli gelandang, gue sih bisa bilang kayak masih belum perfect dari Real Madrid ya. Karena kalau untuk lini depan tajam, Mbappe tajam. Cuman siapa yang ngumpan Mbappe nih? Nggak ada. Itu. Nah, Barcelona nih. Barcelona lagi ada kabar tentang ketika Barcelona ingin merekrut Nico Williams, lalu Athletic Club bukan cuma ngurusin klausul pelepasan dan persetujuan untuk dijual, melainkan dia juga melaporkan banding ke ke La Liga ya, tentang peraturan 1:1 atau CVC 1:1 sih, yang Laporta juga ketika ditanya nggak ngerti kenapa Athletic Club mempermasalahkan ini, bukannya udah biasa aja gitu sama mempermasalahkan awal-awal regulasi atau ketika ada peraturan di awal-awal tentang pendaftaran pemain itu diungkit lagi sama Athletic Club. Gue nggak tahu motivasinya apa, yang jelas harusnya ya kayak Osasuna udah redup, Espanyol juga udah redup, Madrid juga nggak mempermasalahkan itu, tim-tim La Liga juga udah nggak bersuara, tapi kenapa Athletic Club mempermasalahkan itu? Gue nggak tahu apakah sakit hati doang Nico dibajak atau enggak. Yang jelas Nico juga kita menunggu nanti sampai bulan Juli sebelum Here We Go, selagi statusnya masih lagi ini prosedural lah, lagi ngemas barang lah, ada manuver Bayern Munchen, belum bisa fix. Yang jelas Nico Williams sama si Rashford ya lagi dalam penanganan. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Lalu juga ada siapa lagi ya Barcelona tuh? Kayaknya ada lagi yang mau masuk, itu gue entah siapalah. Itu aja teman-teman dari gue. Silakan buat fans Madrid di sini yang mungkin setuju atau beda pendapatnya tentang apa yang gue sampaikan tadi, boleh silakan di komen di kolom komentar. Dan ya gitu aja, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa nonton Dance TV setiap Senin ya bareng gua sebagai host, dan banyak bintang tamu yang kredibel di bagian sepak bola, itu keren banget lah. Dan juga jangan lupa nonton, nanti akan tayang Banyak Anak Banyak Rezeki, Tiba-Tiba Setan, dan satu lagi Sumur Jiwo di bioskop kesayangan kalian. Oke, vamos.